Halo guys, kembali lagi di channel Yanda. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul Wukong yang dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Derek Kwok dan dibintangi oleh Eddie Peng, Neni, Swan Yue, Oh Ou, Zheng Zhuang, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini mengisahkan perjalanan Sun Wukong dan Erlang Seng menuju Gunung Keabadian. Namun situasi menjadi rumit saat pengkhianatan mulai mewarnai hubungan keduanya. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Pada zaman dahulu kala banget, terdapat surga di langit yang disebut pengendali takdir. Pengendali takdir diisi oleh Dewan Takdir yang dipimpin oleh Dewi Hua. Tugas mereka adalah mengendalikan nasib makhluk hidup termasuk manusia. Pada tahun gak tahu, sesosok monster batu raksasa menolak dikendalikan oleh Dewan Takdir. Makhluk yang menantang Dewan Takdir dicap sebagai siluman. Ia lalu menyerang surga, tetapi para dewa dan dewi berhasil membunuhnya dengan serangan cahaya. Serangan tersebut membuat tubuh raksasa hancur berkeping-keping. Kepingan tubuh raksasa lalu menjadi beberapa gunung termasuk Gunung Huago yang dengan sangat cepat memberikan kehidupan bagi setan ketek atau monyet. Sayangnya kehidupan itu tak bertahan lama karena Dewi Hua memberikan serangkaian bencana yang membuat Gunung Huago hancur tanpa sisa. Para monyet yang sudah menganggap Huago sebagai rumahnya pun marah. Mereka bersumpah akan balas dendam kepada surga pengendali takdir. 300 tahun gak tahu kemudian, setelah hancurnya Gunung Huago, kita diperlihatkan peran utama di film ini, yaitu Sun Wukong, yang merupakan ras dari monyet Huago. Ia mendatangi surga pengendali takdir untuk berbalas dendam. Kebetulan sekali saat ini Dewan Takdir sedang mengadakan seleksi dewan baru dan dewa baru, di mana yang lolos akan menjadi abadi dan menjadi penghuni surga selamanya. Dalam seleksi tersebut, ada salah satu kapten bernama Yaul yang sangat kempliti. Ia sengaja membuat keributan dengan pelayan surga dan menuduhnya telah memalsukan makanannya. Saat Yaul akan memukul si pelayan, peserta lulusan baru datang membantu si pelayan. Peserta baru itu bernama Julian. Yaul dan kelompoknya kemudian menyerang Julian, sampai akhirnya datanglah Dewi Azi yang merupakan putri Dewi Hua. Hal itu membuat Yaul semakin marah. Anak buah Yaul lalu menyerang Azi, tetapi ia ditepis oleh Sun Wukong hingga terpental ke soko besar. Wukong menghajar Yaul habis-habisan, membuat penjaga takdir berdatangan untuk melawan Wukong. Wukong pun langsung mengeluarkan tongkat saktinya melalui kuping, kemudian mengempaskan api lavanya ke arah penjaga. Setelah itu, Wukong memperkenalkan dirinya sebagai Sun Wukong, tetapi ia ditempiling oleh Azi karena telah mengacaukan upacara seleksi. Gak lama kemudian, datanglah Dewa Tianping. Ia lalu menyerang Wukong dengan belati terbangnya. Dalam pertarungan tersebut, Tianping mengirim banyak sekali belati ke arah Wukong dan merubahnya menjadi angin pentil muter. Karena merasa terpojok, Wukong pun terpaksa memperbesar ukuran tongkatnya, lalu memukulnya ke arah Tianping. Namun untungnya Tianping berhasil menghindar. Wukong kemudian melakukan serangan kedua ke arah Tianping. Di waktu yang sama, Azi muncul untuk menghentikan pertarungan. Hal itu membuat Wukong terkejut karena serangannya tidak bisa dihentikan. Sampai akhirnya datanglah pria lain menahan tongkat Wukong hanya dengan satu tangan. Pria itu ternyata Dewa Erlang, pelindung Dewi Azi. Erlang lalu menunjukkan lengan kanannya yang penuh dengan kekuatan. Ia memukul tongkat raksasa ke arah Wukong, yang membuat Wukong terpaksa mengecilkan tongkatnya. Wukong kemudian mencoba menyerang balik Erlang, tetapi Erlang lebih dulu memukul tongkat Wukong, yang membuat Wukong terpental ke arah dinding. Wukong yang mulai lemas akhirnya berhasil diamankan oleh para penjaga. Ia dirantai di sel sementara bersama Erlang. Sementara itu, Azi memohon kepada Dewi Hua untuk membebaskan Erlang, karena Erlang hanya meredakan pertarungan, bukan memperburuk keadaan.
Di sini, Tianping memperhatikan batu asteroid yang selalu ia bawa, di mana batu itu pemberian kekasihnya yaitu Dewi Ahiyu yang dibuang ke bumi karena melakukan kesalahan. Hua dan Azi lalu mendatangi Wukong dan Erlang, di mana Hua membebaskan Erlang kemudian memberikan mahkota pengikat kepada Wukong. Saat Wukong memakai mahkota tersebut, Hua membacakan mantra ke arah tongkat emas. Mantra tersebut membuat mahkota pengikat menyusut, membuat Wukong mulai kesakitan. Setelah Wukong pingsan, Hua memberikan tongkat emas kepada Azi dan mintanya untuk mendisiplinkan Wukong. Jika dia membuat kericuhan, maka Azi bisa menghentikannya dengan tongkat emas ini. Dalam kondisi pingsan, Wukong mendapatkan penglihatan tentang masa lalunya, di mana ternyata Wukong adalah monyet iblis yang diciptakan melalui potongan tubuh batu raksasa. Dalam arti, Wukong adalah siluman. Wukong ditemukan oleh dewa, kita sebut saja Dewa Bagong, dalam kondisi mengenaskan. Dewa Bagong mengetahui kekuatan asli Wukong yang sangat berbahaya. Ia pun menyegel kekuatan itu dan merubah wujud Wukong menjadi manusia, agar Wukong terbebas dari kemurkaan para dewa. Wukong kemudian tersadar dan menemukan dirinya dirawat oleh Azi. Disinilah kisah cinta keduanya dimulai, di mana saat Azi akan mengeluarkan tongkat emasnya, ia ditahan oleh Wukong dan meletakkannya di atas meja. Di sisi lain, Erlang diinstruksikan oleh Dewi Hua tentang kekuatan asli Erlang yang sampai sekarang belum terbuka. Kekuatan asli Erlang adalah mata ketiga. Hua menyebutkan jika Erlang ingin mendapatkan mata ketiga, maka Erlang harus menghilangkan emosional kemanusiaannya, termasuk melupakan ibunya dan Azi. Hua juga memerintahkan Erlang untuk mengambil jantung batu atau batu kekuatan raksasa siluman yang ada pada Wukong, di mana batu itu akan membuat Hua semakin kuat dan agung. Di hari berikutnya, Wukong, Julian, dan peserta yang lulus mengikuti seminar, di mana kepala dewan menunjukkan mereka bagaimana surga bekerja. Mereka melewati sebuah jembatan yang memisahkan dunia manusia. Jika ada dewa yang jatuh dari jembatan ini, maka kekuatan dan keabadian dewa tersebut akan hilang, dalam arti menjadi manusia seutuhnya. Mereka lalu tiba di mesin Astrobel Takdir, di mana urusan fana dikendalikan oleh mesin ini. Dewi Hua kemudian berpidato tentang sejarah surga dan dengan sengaja menceritakan musnahnya Gunung Huago untuk menguji tujuan Wukong ke sini. Sambil menceritakan hal itu, Hua melihat reaksi Wukong yang semakin marah. Ia pun tahu kalau Wukong benar-benar kera yang diciptakan oleh siluman batu raksasa. Saat Wukong hendak ngising, Azi tiba-tiba maju ke depan dan menyela ibunya secara terbuka. Azi tidak setuju dengan tujuan Hua. Ia juga berpendapat kalau surga harusnya mewakili keadilan, bukannya menghancurkan apa yang belum tentu salah. Setelah pidato selesai, Wukong memancing Julian ke ruangannya dan kemudian mengambil paksa kunci pintu berbentuk kubik. Wukong kemudian kembali ke ruangan mesin Astrobel Takdir untuk menghancurkan mesin tersebut. Saat Wukong melewati jembatan, ia dihadang oleh Erlang. Keduanya lalu bertarung di atas jembatan sampai akhirnya Tianping datang membantu Erlang. Di tengah pertarungan, Julian, Azi, dan sueknya bernama Caklai mencoba menghentikan pertarungan. Wukong lalu dengan sengaja memperbesar tongkatnya, membuat jembatan mulai runtuh dan mereka semua jatuh ke bawah jembatan. Mereka kemudian tiba di sebuah kolam, di mana semua kekuatan dewa mereka diserap habis. Setelah itu mereka jatuh ke bumi, tepatnya di desa yang terletak di dataran Gunung Huago. Wukong lalu mencoba mengangkat tongkatnya, tetapi hal itu tak bisa. Wukong, Erlang, dan Tianping kemudian kembali bertarung. Namun di sini mereka menyadari kalau kekuatan dewa mereka telah hilang. Penduduk desa asli Gunung Huago lalu datang menyergap mereka. Tetapi sebelum mereka berhasil masuk, awan mendung secara tiba-tiba muncul. Penduduk desa pun meyakini kalau awan itu adalah siluman. Mereka ketakutan dan segera masuk ke dalam rumah.
Di sini, Tianping melihat seorang bocil yang masih tertinggal di luar. Ia juga melihat seorang wanita mendekap si bocil. Wanita tersebut ternyata Dewi Ahyu, kekasih lama Tianping. Tian pun segera keluar menyelamatkan keduanya, namun ia tersedot oleh kekuatan awan siluman. Untung saja, Wukong dan Erlang berhasil menangkap Tian. Azi juga membantu mereka dengan menembakkan panah es ke arah siluman, yang pada akhirnya Tian pun berhasil diselamatkan. Pagi harinya, Wukong tersadar dan mendapati dirinya diikat bersama Erlang. Azi lalu membebaskan keduanya dan memberitahu kalau kita harus membantu penduduk desa karena mereka sudah sangat menderita. Bagaimana tidak, hampir 1 tahun desa mereka tidak diguyur hujan akibat dari siluman awan. Di gubuk lain, Tianping dirawat oleh Ahyu, di mana Tianping secara tiba-tiba memeluk Ahyu dan mengungkapkan rasa senangnya bisa melihatnya kembali. Tetapi Ahyu malah menghindari Tian sambil mengatakan kalau dirinya sama sekali tak mengingat Tian. Wukong, Erlang, dan lainnya akhirnya setuju untuk membantu penduduk desa. Mereka mengatur berbagai rencana untuk menangkap siluman awan. Pada hari ini juga, mereka bergotong royong membuat perangkap dan proyeksi matahari terbenam untuk melawan siluman. Mereka juga membuat berbagai senjata penembak es guna membekukan siluman. Tidak singkat cerita, semua perlengkapan pun telah siap. Gak lama setelah mereka mengangkat proyeksi matahari terbenam, sosok awan siluman muncul. Hembusan angin yang sangat besar membuat tali proyeksi putus. Penduduk desa pun sangat panik bahagia dan langsung masuk ke rumah untuk bersembunyi. Salah satu penduduk yang belum sarapan tak sengaja terkena sedotan siluman. Wukong pun segera meraihnya, dan dengan bantuan para warga, ia pun berhasil diselamatkan. Erlang dan para warga lainnya lalu mulai menembaki siluman dengan es. Setelah itu, Wukong mengambil meriam esnya dan menembakkannya ke arah siluman. Siluman tersebut membeku dan jatuh tepat di perangkap yang sudah disiapkan oleh Tian. Gak lama setelah siluman tertangkap, hujan mulai turun. Para penduduk desa pun sangat sedih bahagia. Setelah hujan reda, Tianping melakukan PDKT dengan Ahyu. Ia juga menunjukkan batu asteroid yang dulu diberikan oleh Ahyu. Di sini Ahyu mengatakan, walaupun aku tak mengingatnya, tetapi aku sangat senang bisa berkenalan dengan Tian. Erlang juga bertemu ibu-ibu yang mengaku kalau anaknya mirip dengan Erlang. Ibu tersebut mengatakan kalau anaknya hilang entah kemana. Sedangkan Wukong dan Azi terlihat sedang menjalin ikatan percintaan mereka. Di sini Wukong mulai menyadari kalau Azi benar-benar cinta kepada dirinya. Di surga, Dewi Hua mengetahui kelakuan para dewa di Gunung Huago. Ia pun mengirim para prajurit gelap untuk membunuh Wukong, Julian, dan Tian. Kita kembali ke desa, di mana Julian merasakan keanehan saat melihat butiran salju mulai turun di sekitarnya. Julian lalu melihat prajurit gelap yang secara tiba-tiba menyerangnya. Prajurit tersebut mengubah butiran salju menjadi senjata kemudian menembakkannya ke arah Julian. Di tempat lain, Ahyu dan Tian juga dikejar-kejar oleh prajurit gelap. Prajurit tersebut menembakkan puluhan salju runcing ke arah keduanya yang membuat mereka terjatuh dan tak tersadarkan diri. Wukong dan Azi segera pergi ke tempat Julian. Tetapi mereka terlambat karena Julian dan para warga sudah mati dibunuh oleh para prajurit. Wukong pun sangat marah. Ia mencoba menyerang para prajurit gelap, tetapi hal itu sia-sia karena ia tak memiliki kekuatan. Wukong dihujani puluhan salju runcing yang membuatnya tak bisa berkutik. Di waktu yang sama, Hua datang.
Ia mengibaskan kekuatannya ke seluruh desa dan membawa Wukong, Azi, dan Erlang kembali ke surga. Azi terbangun di sel sementara dengan kondisi dirantai. Ia lalu didatangi Erlang yang terlihat sangat sehat-sehat saja. Ternyata dari awal Erlang tetap menerima aturan surga dan mengatakan kalau penduduk desa salah karena tidak mematuhi takdir yang ditentukan oleh surga. Erlang terpaksa melakukan ini untuk membuka mata ketiganya. Erlang lalu menyuruh Azi menemui Wukong yang sekarang sedang sekarat di sel sebelah. Erlang juga meminta Azi untuk melupakan Wukong agar Wukong bisa mati dan hidup susah di neraka. Di hadapan Wukong, Azi terpaksa beropini bahwa dirinya benci terhadap Wukong. Hal ini membuat Wukong sangat sedih dan akhirnya ia hancur menjadi debu. Azi menangisi kepergian Wukong dan berjanji akan melanjutkan misi Wukong. Azi lalu mengambil shell milik Wukong kemudian melemparkannya ke arah Gunung Huago. Shell tersebut jatuh tepat di tongkat Wukong, sedangkan Erlang memberikan jantung batu kepada Hua dan menagih janjinya untuk membantunya membukakan mata ketiga. Kita kembali ke desa di mana Dewa Bagong menemukan shell Wukong. Dewa Bagong bertemu Wukong yang terlihat menyerah dengan tujuannya. Dewa Bagong akhirnya terpaksa melepaskan segel Wukong dan mengungkapkan kalau kekuatan asli Wukong tidak ada tandingannya. Bahkan Dewi Hua dan mata ketiga bisa dikalahkan dengan mudah. Wukong pun niat dan hidup kembali. Bagong juga menghidupkan Tian Peng guna membantu Wukong mengalahkan Hua. Bagong dengan semangat mengangkat tongkatnya. Api lava yang dihasilkan lebih banyak dari biasanya. Wukong lalu kembali ke wujud aslinya yang tentu saja mirip dengan kera. Ia memanggil siluman awan dan memerintahkannya untuk pergi ke surga. Setibanya di surga, Wukong menyerang para penjaga termasuk Kapten Yaul. Setelah itu, ia menyerang para prajurit gelap dengan sangat brutal sebagai tanda balas dendam untuk penduduk desa. Setelah itu datanglah Tian Peng membantu Wukong mengalahkan para penjaga. Di ruangan lain, Hua menyerap kekuatan jantung batu untuk menambah kekuatannya. Ia lalu menemui Erlang yang masih dalam proses pembukaan mata ketiga. Pada saat itu juga, Azi datang dan mencoba untuk menghancurkan mesin takdir. Tetapi hal itu dihentikan oleh Hua yang secara langsung mencekik Azi dan menyerangnya dengan kekuatan gelap. Azi terlempar ke udara sampai akhirnya Wukong datang untuk menangkap Azi. Tian Peng yang marah terhadap Hua mencoba menyerangnya. Namun Hua memerisai diri dengan mesin yang membuat belati Tian Peng terlempar kembali dan menusuk ke tubuh Tian Peng itu sendiri. Setelah Azi wafat, Wukong mengambil mahkota pengikat dan meletakkannya di ujung tongkat sakti. Ia lalu mencoba menghancurkan perisai dengan memukulinya menggunakan tongkat. Namun sebelum Wukong berhasil menghancurkannya, Hua mengeluarkan kekuatannya yang membuat ruangan mesin hancur berkeping-keping. Wukong dan Hua kemudian bertarung dengan kekuatan mereka masing-masing. Di tengah pertarungan, Erlang muncul dan langsung menyerang Wukong dengan kekuatan barunya. Erlang dan Wukong lalu bertarung. Keduanya saling beradu kekuatan, sampai akhirnya keduanya terpental akibat kekuatan mereka masing-masing. Setelah itu, Erlang secara pribadi datangi roh Azi yang meminta Erlang untuk menghentikan perbuatannya. Erlang pun menangis dan memutuskan untuk menutup mata ketiganya.
Mengetahui kalau Erlang akan bekerja sama dengan Wukong, Dewi Hua pun berubah menjadi Ultraman. Wukong melemparkan tongkatnya ke arah Hua, lalu menaikinya dan merubah tongkatnya menjadi raksasa. Sementara Erlang terbang ke udara menyusul Wukong. Wukong dan Erlang kemudian bersama-sama melakukan serangan terhadap Hua, membuat Ultraman beserta Hua hancur menjadi cahaya. Film pun berakhir. Tapi bohong. Wukong dan Erlang kembali ke ruangan mesin Astrobel Takdir. Di sini keduanya berpisah, dengan Erlang menjadi pemimpin surga yang baru, sedangkan Wukong kembali ke bumi untuk mengumpulkan semua orang yang tak mau menerima takdir mereka untuk berperang. Sedangkan Wukong kembali ke bumi untuk mengumpulkan orang-orang yang tak mau menerima takdir mereka untuk berperang melawan dewa. Film pun benar-benar berakhir. Oke, itulah alur cerita film Wukong. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, hujan bukanlah halangan. Halangan yang sebenarnya adalah kepicirit saat berangkat sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.